fokus pada dua penyakit utama, yaitu diabetes mellitus dan juga gangguan tiroid ya. Gangguan hormon tiroid ini meliputi nanti hypertiroid sama hypotiroid ya. Jadi yang akan kita bahas atau akan kita pelajari fokus pada dua saja materi utama gangguan endokrin, yaitu diabetes mellitus dan kondisi seperti apa, merujuk pada bukunya di biru ya. Farmakoterapi approach itu yang edisi 9 yang pernah saya kasih. Apa itu diabetes mellitus ya? Kemudian dia disebut diabetes mellitus kalau kadar gula darahnya melebihi berapa ya. Tolong dicatat ya ini ya, yang akan presentasi minggu depan saya lihat harus memenuhi ini ya. Jadi definisi diabetes mellitus itu apa? Kemudian orang disebut diabetes mellitus itu kalau kadar gula darahnya berapa ya, kadar gula darah sewaktunya berapa, kadar gula darah sewaktunya berapa, kadar gula darah puasanya berapa ya. Itu kemudian jadi kita harus tahu angka normalnya berapa, gula darah puasa. Kemudian HbA1c ya, orang dikatakan diabetes mellitus HbA1c-nya itu melebihi berapa. Apa itu HbA1c ya, cari semua ya. Jadi apa itu tadi kadar gula darah sewaktu, gula darah sewaktu, apa itu tadi kadar gula darah puasa, apa itu HbA1c ya. Jadi orang dikatakan diabetes mellitus HbA1c-nya berapa sih gitu. Apa sih HbA1c ya, cari ya. Kemudian baru dipaparkan ya jenis diabetes mellitus ya. Ada diabetes mellitus tipe 1, diabetes mellitus tipe 2, sama diabetes mellitus gestasional atau diabetes mellitus yang terjadi pada ibu hamil ya. Diabetes mellitus tipe 1, diabetes mellitus tipe 2, sama diabetes mellitus pada ibu hamil atau gestasional diabetes mellitus. Mellitus sudah pernah saya jelaskan ini ya di biologi sel ya. Waktu karbohidrat masuk ya, kemudian karbohidrat diolah menjadi monosakarida, masuk ke usus bla bla bla. Nah, itu dipaparkan lagi. Sudah itu. Nah, sampai sini sudah paham atau ada pertanyaan untuk tugas minggu depan? Sampai sini sudah paham atau ada pertanyaan untuk tugas minggu depan? Paham, Pak. Paham ya? Coba Yasri diulangi penjelasan saya. Untuk minggu depan di semester ini mempelajari mengenai DM dan gangguan hormon tiroid yang meliputi hipertiroid dan hipotiroid. Terus untuk minggu depan materinya mengenai apa itu diabetes mellitus. Pasien disebut diabetes mellitus. Berapa saja kadar gula darah sewaktu, kadar gula darah puasa, dan kadar gula darah normal. Waktunya berapa, gula darah puasanya berapa. Pada orang normal HbA1c-nya harusnya berapa, pada orang DM HbA1c-nya berapa ya, gitu ya. Lanjut Yasti. Selanjutnya menjelaskan mengenai diabetes mellitus. Ada diabetes mellitus tipe 1, tipe 2, dan gestasional atau diabetes gestasional. Dan gestasional yaitu diabetes yang terjadi pada ibu hamil ya. Yang terakhir mengenai patofisiologi diabetes. Oke, jadi yang tadi terkait diabetes tipe 1 itu dijelaskan termasuk penyebabnya apa, kemudian obatnya secara umum apa ya. Diabetes tipe 2 itu kok bisa terjadi DM atau peningkatan gula darah disebabkan apa biasanya obatnya ya. Dan juga yang pada diabetes mellitus yang terjadi pada ibu hamil atau gestasional diabetes mellitus
disebabkan karena apa, terapinya apa, ya. Kemudian baru masuk ke dalam patofisiologinya. Oke, paham ini? Paham, Pak. Paham, oke. Kemudian untuk minggu depannya lagi membahas patofisiologi gangguan tiroid ya, hormon tiroid. Jadi gangguan hormon tiroid kalian sebutkan, dijelaskan ya. Ini untuk minggu depannya lagi ya. Jadi minggu depan kan DM, minggu depannya lagi bahas masalah tiroid. Jadi sintesis hormon tiroid di dalam tubuh itu seperti apa ya? Ditampilkan ya, sintesis hormon tiroid di dalam tubuh itu seperti apa mekanismenya. Kemudian hypertiroid itu terjadi kalau seperti apa sih ya? Jadi T3, T4 ya, FT4. Nah, ini dilihat. Jadi standar diagnosisnya ada tuh. Ya, standar diagnosisnya disebut dengan hipertiroid apa, disebut dengan hipotiroid apa. Diabetes mellitus itu seperti apa? Untuk hipotiroid dan hipotiroid juga nanti dijelaskan. Tanda dan gejala orang itu mengalami hypertiroid apa? Tanda gejala orang itu mengalami hipotiroid itu apa? Penyebabnya apa? Ya, itu saja untuk minggu selanjutnya. Ya, jadi lebih ke arah sintesis dari tiroid di dalam tubuh seperti apa, kondisi hipertiroid terjadi karena apa, kondisi hipotiroid terjadi karena apa, gejalanya seperti apa, hypertiroid itu seperti apa, hypotiroid itu seperti apa ya gejalanya, kok bisa terjadi, dan standar diagnosis dikatakan dia hypertiroid itu seperti apa, hipotiroid seperti apa. Paham ini? Paham, Pak. Paham ya? Paham, Pak. Coba diulangi salah satu, Akna mungkin, yang terkait tiroid. Kini aku ngomong. Ya, salah satu ada yang ulangi, tolong yang tiroid. Patofisiologi hormon tiroid. Sistem hormon tiroid di dalam tubuh. Hipertiroid seperti apa? Hipotiroid itu seperti apa? Gejala hiper dan hipotiroid. Terus dan penyebabnya. Sintesis bukan sistem ya, sintesis. Oh iya, sintesis hormon tiroid dari dalam tubuh. Terus Hipertiroid itu seperti apa? Hipotiroid itu seperti apa? Gejala hiper dan hipotiroid. Terus penyebab dari hipotiroid dan hipertiroid. oke ya, dan gejala juga ya, jangan lupa ya. Penyebab juga deh kalau bisa. Atau etiologinya, penyebab terjadinya orang hypertiroid dan hypotiroid ya. Itu seperti apa ya? Oke, itu saja mungkin yang akan kita bahas dalam 2 minggu ke depan. Oke, jadi untuk pemahaman awal, kelompok awal tadi saya rasa sudah cukup ya, menggambarkan tentang hormon tiroid dan apa-apa contoh penyakitnya, kemudian obatnya apa saja. Minggu depan saya minta untuk tim menyampaikan tentang kalian belajar mandiri. Minggu depan saya koreksi pekerjaannya kalian seperti apa, saya kasih masukan, dan mungkin kalau ada yang kurang jelas saya jelaskan. Diabetes begitu, ada yang ditanyakan? Ini masuk semua ya, harus lengkap, mari ya, masuk gitu. Jadi lebih banyak kalian belajar mandiri, semua ya. Silakan. Oke. Jadi silakan buku yang pernah saya kasih. Ada kan kalian kan e-booknya kan? Masih, Pak. Ada, Pak. E-book tentang Dipiro ya. Itu patokan utama. Kemudian kalau kalian membutuhkan tambahan literatur silahkan ke kampus, sudah ada Masih. di sana perpustakaan ya, cari ya di situ ya. Oke, gitu aja, saya tunggu kerja kalian ya, kerja mandiri kelompok kalian ya untuk minggu depan. Tolong dikerjakan sebaik mungkin ya. Terima kasih ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.